4.000 lebih calon siswa SMA di Jawa Barat dicoret karena mengubah data kependudukan agar bisa mendapat sekolah favorit. Apakah jumlah itu masih bisa bertambah? Lalu bagaimana memastikan sistem PBDB zonasi tidak merugikan calon siswa? Kami akan bahas bersama Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Wijaya dan anggota Komisi 10 DPR Andreas Hugo Parera. Selamat malam Pak Andreas, selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Cindy, selamat malam Pak Wahyu. Pak Wahyu, Selamat boleh malam. diceritakan kepada kami dan juga pemirsa Kompas TV awal mula temuan ada 4.000-an calon siswa yang kemudian dicoret namanya. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya mohon izin sampaikan yang 4.791 itu sebuah proses yang kami lakukan dari mulai PPDB tahap 1 sampai dengan terakhirnya tahap 2. Jadi ini tidak serta-merta di terakhir, tetapi secara proses, secara keseluruhan. Dan ini pun tidak hanya terkait dengan kartu keluarga, tetapi juga terkait dengan nilai, kemudian sertifikat prestasi, kemudian kartu keluarga, dan beberapa hal yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya tentang kartu keluarga. Mungkin sebagai awal demikian. Terima kasih. Artinya ada 4.000 lebih calon siswa yang mengubah data kartu keluarga, sertifikat, nilai prestasi. Ini demi mereka bisa masuk sekolah favorit begitu? Ya, sebagai contoh misalnya saya sampaikan terkait dengan dokumennya yang tidak sesuai ya. Misalnya ketika kartu keluarga, sebagai contoh kalau keluarga itu tidak tersambung dengan data yang ada di Capil misalnya. Kemudian terkait dengan kartu keluarga juga ada yang memang tetap memasukkan datanya walaupun itu kurang dari 1 tahun tinggal di tempat yang sesuai dengan kartu keluarga tersebut gitu. Kira-kira itu mungkin yang salah satunya. Ini praktik mengubah data ini pada saat PBDB zonasi seperti saat ini atau sebenarnya praktik sudah terjadi lama, Pak Wahyu? Saya tidak menyampaikan secara time series-nya ya, tetapi untuk yang kondisi tahun ini kira-kira kami menemukan berbagai hal, salah satunya terkait dengan kartu keluarga. Sekali lagi tidak hanya tentang kartu keluarga, tetapi salah satunya adalah tentang kartu keluarga. Dan kami temukan untuk di kondisi yang tahun ini. Jadi sekarang nasib mereka yang dicoret 4.000 lebih siswa ini bagaimana? Saya sampaikan kembali bahwa ini sebuah proses dari awal ya sampai dengan sekarang. Jadi pada saat mereka sudah tahu itu tidak kami terima, tidak kami lanjutkan, maka orang tua atau calon siswa tersebut bisa mengikuti sesuai dengan ketentuan untuk masuk ke sekolah-sekolah yang lainnya. Terutama sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta ya, atau bisa juga dengan berbagai yang lainnya misalnya ke pesantren, homeschooling dan lain-lain gitu. Apakah tetap mengikuti zonasi karena kan mengubah KK, mengubah alamat, apakah akhirnya mereka disesuaikan dengan alamat aslinya? Itu apakah dilakukan atau diarahkan ke swasta saja seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi? Sebetulnya kalau sudah kami nyatakan kami tolak, itu tidak diterima dimanapun sekolah negeri bisa, ya untuk yang sekolah negeri itu tidak bisa. Baik. Gitu karena memang prosesnya di satu tahap, di tahap kedua tersebut. Oke. Baik Pak Andreas, PBDB ini kan banyak menuai komentar, banyak yang mengeluh soal PBDB zonasi. Apa catatan Komisi 10 soal PBDB tahun ini? PBDB ini bukan baru tahun ini, kalau tidak salah sudah sejak kurang 7-8 tahun terakhir ini gitu. Ya. Dan ini sampai setiap tahun menimbulkan menimbah masalah, dan masalahnya selalu yang sama seperti ini, yaitu tapi kalau dulu mungkin lebih sederhana pola kecurangannya, pola manipulasinya sekarang menjadi lebih canggih gitu, dengan termasuk sampai data tempat tinggal. Dan tahun ini mungkin juga salah satu yang terbongkar cukup banyak gitu, dan kita lihat bagaimana itu terjadi di Jawa Barat seperti yang tadi baru dijelaskan oleh
Kang Wahyu tadi. Nah, kasus ini akan selalu muncul kalau kita membuat kebijakan seperti ini, dan juga sayangnya tidak ada pengawasan yang cukup ketat gitu dari instansi, ya baik instansi yang sederajat di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten, atau dari Kemdikbud mempunyai instansi supervisi dan pengawasan terhadap hal ini gitu. Oke. Sehingga ini memungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan ini baik dari pihak masyarakat atau dari sekolah sendiri juga melakukan itu, atau kerjasama antara sekolah dan pihak masyarakat gitu. Ini kan modus-modus ini kan sangat mungkin terjadi gitu dengan sistem zonasi ini. Ini diakibatkan karena memang kita tahu bahwa ketimpangan ya kualitas sekolah antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, sehingga menimbulkan ada sekolah favorit dan ada sekolah yang ya biasa-biasa saja, ada sekolah yang mungkin ya orang masuk karena tidak ada pilihan yang lain lagi gitu. Juga antara ya sekolah negeri dan sekolah swasta, meskipun kita tahu juga ada sekolah-sekolah swasta yang ya menjadi sekolah favorit juga gitu. Tapi kebanyakan ya orang lebih cenderung ke negeri karena ya mungkin dari segi biaya dan segi dan juga Oke, Pak Andreas, selain pengawasan, apalagi yang harus diperbaiki supaya tidak terulang lagi kasus-kasus seperti yang kita dengar di PPDB zonasi ini? Pak Andreas? Saya kira kriteria zonasi ini, ya, halo? Ya, silakan. Halo, ya, kriteria zonasi ini memang di kota-kota bermasalah, di kota-kota besar. Kayak saya sekarang ada di NTT ini, di Flores ini. Oke. Ya, kami baru acara dengan para guru, juga dengan ada kadis di sini. Saya tanya ke mereka, memang di sini tidak terlalu masalah. Kalau di luar Jawa, di luar kota-kota besar gitu, nggak terlalu ada masalah soal itu. Masalahnya karena terutama di kota-kota besar, dan ini karena sekolah favorit itu gitu. Sehingga kebijakan secara nasional saya kira juga tidak terlalu tepat, karena ide dasar dari zonasi ini sebenarnya baik. Ada mendekatkan sekolah dengan siswa, juga kemudian ini juga untuk pemerataan dalam arti ya penyebaran ke ya siswa yang ya pintar dan siswa yang biasa-biasa saja di satu sekolah. Ide dasarnya sebenarnya baik, cuma di dalam pelaksanaannya ini memang ya itu tadi, karena menimbulkan banyak kemungkinan terjadi kecurangan, karena itu tadi, karena tidak adanya pengawasan dan supervisi yang kuat dari pihak otoritas yang ada di atas, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau menurut Pak Andreas, saya melihat perlu ini dievaluasi dalam arti gini. Mungkin untuk SD SMP itu kita bisa melakukan zonasi mungkin dengan komposisi porsi ya. Tetapi kalau untuk SMA SMK ya sudah, ini kita pakai prioritaskan pada sistem seleksi. Kenapa Anda menganggap seleksi lebih baik dibandingkan PPDB zonasi? Oke, Pak Andreas, memberikan agak terputus nih. Mereka yang punya prestasi itu terbuka, transparan. Oke, baik. Nanti saya akan ke Pak Andreas dulu karena tadi sinyalnya kurang baik, Pak Andreas. Nanti akan saya dengarkan lagi penjelasan dari Pak Andreas terkait dengan selain pengawasan, apalagi yang harus dievaluasi pada PPDB. Kalau SMA, tingkat SMA seharusnya seleksi. Apakah seleksi ini bisa lebih baik dari PPDB zonasi? Saya ke Pak Wahyu lagi. Pak Wahyu, soal PPDB tadi Pak Andreas menyatakan kalau SMA lebih baik seleksi sajalah. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, pada prinsipnya semua hal juga bisa menjadi baik ya, Mas Indi, karena maksud saya begini, tadi Pak Andreas juga sudah menyampaikan bahwa zonasi juga diniatkan dengan segala kebaikan gitu ya, dan itu juga banyak nilai-nilai positifnya gitu.
Nah, walaupun ada ekses yang tadi juga disampaikan. Kemudian kalaupun misalnya apakah itu menggunakan seleksi, nah itu berarti kembali ke beberapa waktu ke belakang, dan ini juga memang ada baiknya, hanya memang di sekolah-sekolah tertentu kembali ada sekolah favorit dan lain-lain. Baik. Maksud saya sebetulnya rencana pengembangan pendidikannya itu seperti apa, kemudian kekurangan-kekurangan seperti apa yang hari ini terjadi, kemudian apa juga yang kita sama-sama bisa perbaiki. Misalnya apakah kekurangan sekolah, kekurangan fasilitas, kemudian berbagai hal lain. Nah, sehingga kita bisa juga perbaiki demikian. Oke, khusus di Jawa Barat Pak Wahyu, jadi apa evaluasi dari PPDB zonasi ini untuk kedepannya bisa lebih baik lagi? Ya, yang pertama kami juga mencoba mengidentifikasi berbagai apa yang blank zonasinya gitu ya, sekolah-sekolah tidak ada misalnya gitu. Nah, kita lihat per kecamatan ada berapa jumlah penduduk, kemudian yang sekolahnya di usia SMA, SMK, lulusan SMP, MTS dan lain-lain, kemudian ketersediaan fasilitas yang ada di kami, termasuk juga dengan yang sekolah swastanya. Nah, itu juga kita lihat. Kemudian berbagai hal yang terjadi di saat ini kita juga evaluasi, sehingga kita akan lakukan berbagai perbaikan-perbaikan, baik itu sistem, mekanisme, dan berbagai hal untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Wijaya dan anggota Komisi 10 DPR Andreas Hugo Parero sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.